Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali hari ini. Kita mengucap syukur bagaimana Tuhan sudah menyertai, menolong, melindungi hari lepas hari yang sudah kita jalani. Dan hari ini Ia boleh memberi kita kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kami memiliki kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memberikan pengertian-pengertian yang baru, sehingga firman-Mu yang kami renungkan hari ini sungguh-sungguh boleh memperkuat iman kami, menolong kami untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema kemegahan. Saya ambil dari Lukas 21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya akan membacakannya dan silakan Bapak Ibu Saudara untuk menyimaknya. Judul dari perikop ini, persembahan seorang janda miskin, dilanjutkan dengan perikop berikutnya, bait Allah akan diruntuhkan. Ayat yang pertama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ayat 5, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita membaca 2 perikop tadi, seolah-olah apa hubungannya persembahan seorang janda miskin dengan perikop berikutnya, bait Allah akan diruntuhkan. Seolah-olah ini satu cerita yang sangat berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi mari kita sama-sama untuk merenungkannya. Bagaimana situasi saat itu yang terjadi di khususnya di bait Allah. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia dan Dia sering mengajar di dalam bait Allah, kondisi dari pemimpin-pemimpin agama waktu itu dalam kondisi yang merosot. Jadi mengalami penurunan baik dalam segi kerohanian, spiritual, mungkin pelayanan sosial itu mengalami satu penurunan yang sangat tajam. Dari mana kita tahu bahwa pemimpin agama itu sudah mengalami kemerosotan tingkat spiritualnya? Bapak Ibu dapat melihat perikop sebelum pasal 21 ini. Di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid supaya ia berhati-hati waspada terhadap ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Mereka adalah pengajar di bait Allah.
ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para tua-tua, para imam-imam saat itu mengalami satu kondisi yang memprihatinkan secara spiritual. Sehingga Tuhan Yesus perlu mengingatkan ini. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi mengenai persembahan, di sini Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan persembahan janda ini yang paling benar dan orang kaya yang tidak benar, tidak. Tuhan tidak sedang mengajarkan tentang persembahan yang benar dan yang tidak benar. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan atau mau memberi wawasan kepada para pendengarnya bahwa orang kaya itu mempersembahkan sesuai dengan porsi yang mereka miliki. Dan orang miskin pun mempersembahkan porsi yang bisa mereka lakukan, yaitu sesuai dengan yang mereka miliki. Tidak mungkin orang miskin ini dipaksa untuk memberi sebanyak yang diberi oleh orang kaya. Begitu juga sangat keterlaluan sekali jika orang kaya memberi persembahan seperti orang miskin. Jadi di sini ada satu koreksi karena tadi yang saya katakan bahwa kondisi pemimpin agama itu mengalami kemerosotan terlebih lagi secara kerohanian, secara spiritual, dan mereka lebih menghargai orang-orang yang memberi dalam jumlah besar. Mereka memberi perhatian khusus, penghargaan khusus, menjaga secara khusus, pokoknya diperlakukan secara khusus orang-orang dalam tanda kutip itu orang kaya. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada para pendengarnya, baik orang kaya, baik orang yang miskin, itu memberi sesuai dengan porsi mereka. Apa yang mereka berikan tidak berarti, oh yang kaya itu tidak diterima persembahannya, yang diterima persembahan dari orang miskin, tidak. Bukan itu. Tuhan Yesus hanya ingin mengingatkan bahwa kalau kita memberikan persembahan, kita harus memberi sesuai porsi yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kaya tentunya memberi lebih besar dan yang miskin juga sesuai dengan kemampuannya. Karena semua persembahan itu dimasukkan ke dalam peti persembahan. Di situ akan bercampur persembahan orang kaya juga persembahan orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu apa hubungannya dengan bait Allah yang akan diruntuhkan? Persembahan yang dikumpulkan baik oleh orang kaya, baik oleh orang miskin, ini digunakan untuk memelihara, untuk memperbaiki, untuk menjaga keberadaan bait Allah. Apakah itu persembahan dari orang kaya maupun orang miskin, semuanya digunakan. Kalau bait Allah itu begitu megah, kalau bait Allah itu begitu indah, terpelihara dengan baik, itu bukan hanya persembahan dari orang-orang kaya. Itu bukan hanya satu persembahan yang berasal dari orang-orang yang memberikan secara besar, bukan. Tetapi di sana ada juga persembahan dari orang-orang yang miskin, yang memberi sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga ikut memelihara, ikut menjaga, ikut memperindah bait Allah. Tapi yang akan diajarkan Tuhan Yesus selain tadi memberi sesuai dengan porsinya, di sini Tuhan Yesus juga secara tidak langsung menegur para pemimpin agama yang saat itu lebih memperhatikan, lebih memberi porsi besar untuk menghargai orang-orang kaya. Ingin mengingatkan mereka, jemaat atau orang-orang yang datang ke bait Allah itu bukan hanya orang kaya. Di sana juga ada orang miskin. Bahkan mungkin orang yang tidak punya apa-apa. Mereka harus diperlakukan sama. Bait Allah adalah tetap bait Allah, tempat orang mencari, melakukan ibadah, menyembah Allah,
memberi persembahan, tempat seseorang untuk belajar kebenaran firman. Walaupun pengelola bait Allah sudah menyimpang dari tugas yang seharusnya. Ada bagian firman Tuhan yang Tuhan juga mengkritik atau mengkritisi situasi itu, bahwa pengelola bait Allah itu sudah menjadikan bait Allah seperti sarang penyamun. Ada Tuhan mengutarakan itu karena apa? Yaitu ada kemerosotan dari para pemimpin pengelola bait Allah, baik orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, para imam, tua-tua, semuanya sudah hanya memikirkan kepentingan sendiri. Kemungkinan juga uang yang masuk dikelola sedemikian rupa, mereka dikatakan firman Tuhan bahwa mereka hanya mementingkan diri sendiri, mengelabui orang dengan pakaian yang jubah panjang-panjang dan doa yang panjang-panjang, suka menerima penghormatan. Itu yang Tuhan mau ingatkan kepada para pemimpin. Kepada para pendengarnya juga diberi pelajaran untuk tidak juga memandang muka. Baik yang kaya, yang miskin boleh memberikan persembahan sesuai dengan porsi yang mereka miliki. Dan persembahan mereka itu sama-sama dipakai untuk memelihara bait Allah, untuk memperindah bait Allah. Di sana ada persembahan orang miskin, juga ada persembahan orang kaya. Semuanya ikut ambil bagian di dalam pemeliharaan bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena saat itu orang banyak termasuk para murid begitu bangga dengan bangunan bait Allah yang begitu indah dan megah. Mereka cukup membanggakan fisik dari bait Allah, bukan siapa yang ada di dalam itu, yaitu cermin keberadaan Allah, bukan. Tetapi mereka membanggakan bangunannya, keindahannya. Dan ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa bait Allah seindah apapun itu akan runtuh, akan diruntuhkan. Dan ini digenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sekitar tahun 70 Masehi. Itu bait Allah sungguh-sungguh runtuh dan tidak ada batu di atas batu yang lain. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan firman Tuhan pada hari ini? Hal-hal yang materi, hal-hal yang fisik, sebagus apapun, semegah apapun, setinggi apapun posisi kita, jabatan kita, kekayaan kita, capaian-capaian kita, suatu saat nanti semuanya itu akan hilang, akan lenyap. Karena apapun yang ada di dunia ini tidak kekal sifatnya, tapi sementara. Hendaklah kita boleh belajar untuk mengarahkan fokus perhatian kita kepada hal-hal yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat belajar dari firman Tuhan ini. Biarlah kita membawa persembahan kita sesuai dengan porsi atau sesuai dengan kemampuan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita persembahkan. Dan persembahan kita, sebesar apapun itu, sekecil apapun itu, akan berguna untuk memelihara, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, jangan menaruh kebanggaan kita kepada hal-hal yang materi, kepada hal-hal yang duniawi, kemegahan dunia ini. Karena itu tidak kekal. Tuhan mau kita semuanya boleh membangun iman kita, membangun pengharapan kita kepada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Iman yang kokoh, iman yang kuat, tidak berdasarkan capaian-capaian, tapi berdasarkan kasih karunia yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan Yesus bagi saya, bagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan.
kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Biarlah ini boleh menjadi berkat ketika kita menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur dan permohonan bahwa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya merenungkan dan mengerti, tapi kami terus belajar untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami belajar untuk menghargai, tidak membeda-bedakan, yang memberi banyak, yang memberi sedikit, tapi kami boleh mengerti bahwa Tuhan menerima semua persembahan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Dan Tuhan juga mengajarkan supaya kami tidak menaruh kemegahan, harapan-harapan kepada kemegahan, kekaguman kepada kemegahan materi yang ada di dunia ini, tapi kami terus fokus kepada kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami naikkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.